Shalom, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan memberkati. Mari kita memulai ibadah ini, kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 14 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu kepada seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan yang kedua dan artinya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan pengantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah pengerahan-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Kita membaca secara responsoria. Nabi penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat untuknya? Terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Sungguh, Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan uji diri
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Horas selamat hari Minggu. Kita dengarkan warta jemaat Minggu 9 Februari 2025. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu kelima setelah Epifanias dengan topik khotbah dipanggil menjadi penjala manusia. Dijauh gabesi jala jolma. Dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, pelantikan Badan Audit Jemaat HKBP Mampang Prapatan. Hari ini Minggu 9 Februari 2025 di ibadah pukul 7.00 bahasa Indonesia akan dilaksanakan pelantikan Badan Audit Jemaat HKBP Mampang Prapatan. Dimohon kepada nama-nama yang telah terpilih untuk tugas pelayanan tersebut agar mengikuti acara pelantikan setelah persembahan kedua selesai. Yang ketiga, penghiburan. Hari ini 5 Februari 2025 pukul 11.30 di gedung gereja diadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya Sitompul Boru Pasaribu karena meninggalnya Bapak Arif Sitompul di hari yang lalu. Diharapkan kehadiran kita. Yang keempat, pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Joshua Laki, anggota Jemaat HKBP Mampang Prapatan Week 2, anak dari Bapak Lau Kian Choi almarhum dan Ibu Tio Siokin almarhum, dengan Dian Arisanti Boru Sihite, anak dari Bapak Jamarlen Sihite almarhum dan Ibu Herli Boru Silaban, anggota Jemaat HKBP Mampang Prapatan Week 2. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 7.30 WIB bertempat di HKBP Mampang Prapatan. Yang kelima, ibadah Minggu variatif HKBP Mampang Prapatan. Pada hari ini Minggu 9 Februari 2025 pukul 17.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Prapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Yang keenam, rapat panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi. Pada hari ini Minggu 9 Februari 2025 pukul 11.30 di GSG akan diadakan rapat panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. Yang ketujuh, persembahan diakoni. Pada hari Minggu 16 Februari 2025 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia dan 9.30 bahasa Batak, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Yang kedelapan, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga Jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Prapatan seperti yang terlampir di dalam warta. Pertanggiangan Week. Hari Selasa 11 Februari 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Situa Hapasaribu Boru Lumban Tobing di Konsistori.
Week 4 di tuan rumai keluarga Situa Hasinurat Borunai Baho di Jalan Siaga Raya nomor 18 RT 017 RW 03 Pejaten Barat, Pasar Minggu. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat Week 2 dan 4. Yang ke-10, Seminar Remaja Parents Day. Pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 15.00 WIB di Gedung Serbaguna, kategori remaja mengundang para orang tua khususnya yang memiliki anak pra-remaja atau remaja mulai usia 13 tahun untuk mengikuti seminar parenting Remaja Parents Day dengan narasumber Ibu Siska F. Lumban Gaol MSI, pengerja gerejawi bidang YOT GKI Kota Wisata, praktisi psikologi. Untuk para orang tua yang ingin mengikuti dapat mendaftar melalui Nyonya Situmorang Borusinurat. Yang ke-11, ibadah dan kebersamaan seksi musik. Pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 16.30 di ruang sekolah minggu akan diadakan ibadah dan kebersamaan seksi musik. Diberitahukan kepada seluruh seksi musik untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang ke-12, parkir kendaraan dapat dibaca pada warta. Yang ke-13, warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Daftar dapat dilihat pada warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Yang ke-15, ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan, persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita mendengarkan pujian dari Week 4.
Kita akan mengumpulkan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 729. Yesus berpesan, beritakan Injilnya, kabar baik bagi dunia.
kedamaian bagi semua, kebenaran jemput nyatalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini adalah dari Injil Lukas pasal yang kelima dari ayat pertama sampai ayat 11. Saya akan baca untuk kita. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita diingatkan akan tugas tanggung jawab besar setiap orang percaya yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, yaitu amanat agung yang sering kita sebut agar setiap orang percaya pergi memberitakan kabar kesukaan ke tengah dunia. Dan untuk merangkum itu semua,
Minggu ini kita diajak merenungkan, merefleksi, dan jika perlu sampai bertransformasi supaya kita menjadi penjala manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita mendengar firman ini dengan memperlihat atau mengingat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan sekitar kita bukan berarti hanya di daerah Mampang Perapatan, tapi kita juga mau lihat pertumbuhan gereja secara global di tengah dunia ini. Dari penelitian gereja-gereja di dunia, dikatakan tipe gereja ada 3 tipe atau tipikal gereja. Yang pertama adalah disebut dengan gereja please stay. Bapak, Ibu, saudara-saudara tentu bisa memahaminya. Gereja ini sepertinya sudah senang bertahan dengan gereja yang sudah ada dan gereja yang ada di tempatnya sendiri. Gereja itu berjalan hanya mempertahankan kebiasaan dan tradisi yang ada dalam sesama mereka. Amat sedikit bahkan mungkin tidak ada menjangkau murid-murid yang baru. Dan akibatnya ini di Amerika banyak sekali gereja-gereja tutup setiap tahunnya. Tidak ada lagi orang yang tinggal di gereja itu. Tipe yang kedua adalah gereja yang disebut dengan please come. Ciri gereja ini adalah gereja yang mendesain sedemikian rupa, ya, gereja berdaya tarik. Orang-orang akan banyak datang ke gereja ini. Bahkan mereka berani mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Dibuat gereja itu seperti bioskop supaya ada yang dilihat menarik. Dibuat gereja itu dengan kegiatan-kegiatan yang sepertinya spektakuler. Ada hal-hal yang menggetarkan hati orang, sehingga banyak orang datang. Dan di gereja itu, ya, katanya senang sekali. Ada sorak-sorai, ada sukacita katanya. Tapi gereja-gereja seperti ini biasanya adalah memindahkan orang-orang dari tempat lain masuk ke tempat mereka. Satu lagi tipe gereja, tipikal gereja adalah please go. Gereja ini adalah gereja yang menanamkan harus pergi dan menjadikan murid. Go and make disciple. Menjangkau, memuridkan agar jiwa-jiwa yang hilang, bahkan jiwa-jiwa yang belum mengenal, akan datang kepada Kristus. Saudaraku, 3 tipe ini tentu kita bisa melihat gereja kita di tipe yang mana kira-kira, saudara-saudaraku. Dan saya tidak akan menetapkan bahwa inilah tipe kita, tapi biarlah kita yang melihat tipe yang mana kita. Apakah please stay, please come, atau please go. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi, ada 3 orang yang menarik perhatian kita yang saya singkat dengan SYY. SYY itu yang pertama itu adalah Simon, lalu yang kedua adalah Yakobus,
Dan yang ketiga adalah Yohanes. Setidaknya dua dari nama ini adalah nama yang kemudian sangat populer, terkenal, menonjol dari murid-murid Yesus. Siapa tidak kenal Simon Petrus? Siapa yang tidak tahu tentang Simon Petrus? Siapa yang tidak kenal dengan Yohanes yang sangat produktif menulis akan Yesus, tentang Yesus. Injil Yohanes adalah tulisannya, 1, 2, 3 Yohanes adalah tulisannya, kemudian Wahyu adalah tulisannya. Ada 5 kitab yang dia tulis, dan tentunya bukan asal tulis, saudara-saudaraku. Dia punya setiap buku kalau kita lihat sasaran pembaca yang sungguh-sungguh dia perhitungkan dengan baik. Injil adalah memberitakan siapa Yesus. Kemudian 1, 2, 3 Yohanes itu adalah memperkuat orang-orang yang bertumbuh pada gereja awal. Dan kemudian Wahyu itu kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang membukakan mata orang-orang yang walaupun dalam aniaya tetapi bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan apa kehendak Yesus di tengah-tengah pergumulan atau bayang-bayang aniaya. Saudara-saudaraku, kalau di awalnya mereka ini kelihatannya adalah orang-orang biasa, mereka adalah nelayan yang biasa di tengah-tengah kehidupan ini. Mereka tadi disebut di Genesaret bersama-sama dengan orang-orang lain tentunya sebagai nelayan. Dan Bapak Ibu Saudara tentu tahu kalau nelayan pada waktu itu belum sehebat nelayan sekarang ini. Itulah yang menjadi pekerjaan mereka. Tapi di saat-saat mereka sedang bekerja, Bapak Ibu Saudara sama seperti kita bekerja dalam pekerjaan rutin kita. Tapi di saat seperti itu ada sesuatu yang membuat mereka kaget, membuat mereka takjub. Di mana ada seseorang datang mengajar, tapi bukan sekadar mengajar, tapi menaiki perahunya, tempat kerjanya. Di tempat kerjanya, Bapak Ibu bisa ingat apa tempat kerja kita, apa alat kerja kita masing-masing. Ternyata ada seseorang datang ke tempat itu. Dan di saat seperti itu mereka disuruh supaya lebih jauh. Mereka sebenarnya sudah mau pulang. Ini dikerjai kayaknya Bapak Ibu Saudara. Sudah mereka bersihkan perahunya sedemikian rupa, jalannya juga sudah dibersihkan. Tapi sekarang disuruh untuk pergi lebih jauh dan menebarkan jalannya lebih dalam. Jadi jauh dan dalam, supaya mereka melihat sesuatu dan benar terjadi sesuatu. Awalnya Simon mengatakan, kami sudah semalaman, kami sudah sepertinya agak bosan semalaman tidak mendapat apa-apa. Tapi atas kuasamu, atas perintahmu. Saudaraku, lihat ungkapan Petrus ini sangat baik, atas perintahmu. Lalu mereka tebar sedemikian rupa dan hasilnya mengagumkan, mengagetkan mereka. 2 perahu diisi dari hasil tangkapan jala mereka yang tadi malam tidak ada, tapi di pagi hari ini ada. Sampai katanya penuh, hampir tenggelam kedua perahu tersebut. Saudaraku, ternyata ada shock terapi kepada mereka di tempat kerjanya. Di saat mereka sudah kelihatan sepertinya mengeluh, putus asa, tidak dapat apa-apa. Apa nanti yang akan kita bawa ke rumah, bagaimana nanti di rumah tidak ada lagi mengepul asap untuk memasak sesuatu, atau yang mau dimasak juga tidak ada. Tapi saudaraku, di situ ada datang
kuasa daripada Yesus mengubahkan, dan pengubahan itu kemudian menggerakkan sesuatu yang baru, Bapak Ibu Saudara. Yang baru itu apa? Dikatakan bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Saudaraku, yang pasti bukan jalanya yang akan ditebarkan kepada setiap orang yang lewat, atau mereka nanti pergi ke kota lalu bawa-bawa jalanya itu ketika dilihatnya orang lalu ditebarkan jala sedemikian rupa, bukan. Tapi kita tahu apa yang dimaksud oleh Yesus, bahwa dari hidup mereka yang biasa-biasa itu tadinya oleh kuasa Tuhan mereka mau dipakai untuk menangkap, menjala orang supaya ikut serta mengikut Yesus. Dan seperti inilah yang menjadi tanggung jawab kita, tugas kita ketika kita mengingat amanat agung daripada Tuhan, bahwa setiap orang percaya disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk menebarkan jala, untuk menangkap orang-orang supaya ikut percaya dan menerima kabar baik keselamatan daripada Tuhan kita. Saudara-saudaraku, hal inilah yang tentunya perlu kita pahami, renungkan sedemikian rupa. Iya, kalau benar-benar ya di tempat kerja kita yang biasa-biasa itu pun, kalau kita mau menerima kuasa Tuhan, kita akan diubahkan, digerakkan sedemikian rupa. Di tempat kerja kita itu kita mau menjala manusia. Dan Tuhan tentunya tidak akan membiarkan kita, saudara-saudaraku, untuk menjala siapa yang dekat dengan kita. Saudara-saudara, ini juga hasil penelitian di Amerika Serikat oleh Dewan Gereja-Gereja Amerika. Hasil penelitian ini mau memahami apa yang mendorong seseorang pertama sekali datang ke gereja. Yang mendorong seseorang datang ke gereja. Kalau saya, mendorong saya, ya awalnya dari sekolah minggu saya terdorong oleh karena ya ayah saya, ibu saya. Walaupun di masa remaja ada pengalaman rohani saya, ya sering saya ungkapkan, di mana saat saya ya pada Jumat Agung tidak ke gereja, lalu ada pengalaman saya terselamatkan oleh seseorang yang mana tadi saya duduk sedemikian rupa, tapi ada seseorang mengajak saya untuk ambil nenas di pagi hari. Aneh kan? Ini mau beli nenas karena ada kebun nenas di situ, bisa petik sendiri. Ya seperti yang kita kenal, dia ajak saya beli nenas. Saya bilang, untuk apa beli nenas pagi hari? Ayolah katanya. Tapi ketika saya diajak, saya berdiri dari tempat saya duduk tadi, tidak lama tempat duduk saya ditabrak oleh mobil L300. Dan tempat duduk saya itu terpecah-pecah, saudara-saudara. Sejak itu saya diingatkan, saya tidak boleh berhenti dari gereja. Dan saya ya terus terdorong untuk tetap hadir di gereja. Itu masa SMA saya, Bapak Ibu Saudara, belum menjadi pendeta tentu. Nah, apa yang mendorong seseorang pertama sekali datang ke gereja? Bapak Ibu bisa ingat? Tapi hasil penelitian ini berkata seperti ini. 2% orang terdorong pertama sekali datang ke gereja karena mau menikah, karena mau baptis. Ada baptis dewasa ya, karena memikirkan kalau aku meninggal dunia bagaimana. Itu yang pertama, tapi hanya 2%. 3% mengatakan ya karena gedung gerejanya bagus. Ya barangkali seperti yang tadi, tipikal yang kedua itu ya, gerejanya bagus katanya. Lalu kemudian di bagian ini masih dia tersesat, mau mencari jalan sebenarnya. Ya cari-cari jalan, tapi dilihatnya,
ini ada gereja, berarti tidak sengaja, kan begitu ya? Tidak sengaja. Itu 3%. 6% karena mendengar khotbah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ternyata hanya melalui khotbah hanya 6%. Gak tahulah kenapa ya, mungkin khotbah saya menarik bagi orang tertentu, tapi di balik itu mungkin dilihat, ini pendeta yang khotbah ini kayaknya kurang pas ini, atau begini atau gitu. Ya, jadi hanya 6%. Lalu kemudian 5% karena sekolah minggu. Anak-anaknya barangkali mau sekolah minggu, sedemikian rupa ya tidak ada tempat, kemudian bisa ada dilihatnya di sana, dibawa ke situ, atau mungkin ya di saat-saat sekolah minggu dia ikut, ya masih kecil, tertarik sejak di situ. 1% karena datang berkunjung ke rumah dan KKR. Berarti KKR atau parkeheon lah kalau di kita, itu hanya 1% atau kunjungan ke rumah menarik untuk orang datang ke gereja, seseorang pertama sekali. Tapi yang berikut ini Bapak Ibu Saudara, 79% karena ada orang, terlebih orang yang dikenalnya mengajak dia ke gereja. Saya mengenal seseorang atau saya dikenal orang, saya ajak dia, ya ayo ke gereja, ayo ada pergumulanmu, ayo ada sesuatu yang membuat kamu tidak senang, ayo, ayo, ayo. 79% Bapak Ibu Saudara, kehadiran pertama orang-orang ke gereja adalah karena ada orang yang mengajaknya. Dan 4% berikut adalah alasan-alasan yang lain. Saudaraku, ternyata khotbah atau bentuk pengajaran, tentunya khotbah itu hanya tadi kita dengar 6%. Perkunjungan ke rumah-rumah, ya ini sangat penting sebenarnya, tapi tampaknya ini hanya untuk tugas pastoral, bukan untuk mengajak orang yang baru untuk datang ke gereja. Tapi 79% tadi adalah karena ada orang yang mengajak, orang yang dikenal, orang yang dekat, itu yang mengajak dia datang ke gereja. Apa artinya itu saudara-saudaraku? Ketika sekarang kita diingatkan supaya kita menjadi penjala manusia, saudara. Ada satu buku yang sudah sangat lama, ada sekitar 20 tahun barangkali terbit di Indonesia tentang pertumbuhan gereja. Di situ disebutkan banyak sekali gereja-gereja yang diambang stroke, bahkan sudah stroke. Pasti menarik untuk bacanya apa yang dimaksud dengan stroke itu. Dia katakan gereja-gereja yang diambang stroke atau sudah stroke, jika 40% warganya tidak aktif, gereja itu sudah diambang stroke. 40% tidak aktif, berarti hanya ya terdaftar. Mungkin maaf kalau tanggung jawab yang berkaitan misalnya pilihan bulanan, pilihan tahun, atau apalagi yang lainnya, ya mungkin diberikan, tapi orangnya tidak pernah hadir, tidak pernah di pertanggiangan, tidak pernah di pelayanan tertentu, berkunjung sesama. Mereka pun kalau ada temannya satu week tidak pernah dia kunjungi, ya satu week. Ini kita bersyukur ya, di tahun ini ada syukuran awal tahun untuk week. Di situ kita pahami apa peran week itu, ya kita pahami peran week, bagaimana sesama warga di week peduli. 40% tidak aktif warganya, itu sudah diambang stroke katanya suatu gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita melihat sekarang ini bagaimana keaktifan
bagaimana partisipasi, bagaimana kebersamaan kita dalam semua kegiatan di tengah-tengah kehidupan kita. Gereja perlu untuk digairahkan. Gereja perlu diaktifkan. Warganya perlu semuanya supaya ingat akan misi. Emil Brunner adalah salah seorang teolog terkenal di kaum reformasi. Dia mengatakan pekerjaan misi adalah tujuan dan hidupnya gereja ada karena misi, dan di mana ada gereja di situ harus ada misi, dan tidak ada misi berarti gereja tidak ada, walaupun gedungnya mungkin ada. Dan di mana tidak ada gereja itu berarti di situ tidak ada iman dan hakikat gereja tidak ada. Saudara-saudaraku, inilah yang perlu kita renungkan sekarang ini. Jika SYY, Simon, Yakobus, dan Yohanes di tempat kerja mereka dikunjungi, didatangi oleh Yesus, dan mereka digairahkan dengan satu pengalaman sedemikian rupa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kita semua pun pernah dikunjungi oleh Tuhan kita di tempat kerja kita, di rumah kita, atau di mana kita berada, supaya kita digairahkan untuk menjadi penjala manusia. Tapi seringkali Bapak Ibu kita bertanya, bagaimana caranya aku untuk menjadi penjala manusia? Ini juga sudah sering kita katakan Bapak Ibu Saudara. Menjadi penjala manusia enggak perlu kita berpikir yang terlalu hebat. Saya harus dulu menjadi seorang penginjil besar, saya harus dulu disekolahkan atau belajar teori-teori misi. Bukan. Tapi lihat tadi, mereka kan bersama-sama di situ. Hai, menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia, mereka mengikuti Yesus dengan sungguh. Dan di saat seperti itu dia terbiasa menjadi penjala manusia. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, kita tidak tertutup bahwa akan ada yang bisa menolong kita. HKBP sudah menandatangani MOU dan sudah bekerja lama dengan satu lembaga penginjilan yang mengajarkan metode penginjilan yang sering kita kenal dengan EE Methods. Ini adalah metode yang mengajarkan kepada kita bagaimana memberitakan Injil dengan persahabatan, bina persahabatan dengan baik, maka dari situ akan menjadi penginjil. Ini bisa di tingkat anak sekolah minggu, bisa di remaja. Baru-baru ini saya dengar ya program untuk EE remaja, ya mereka sebut dengan EE 4Z. Loh, apa itu? Saya bilang, oh ini untuk remaja. Jadi remaja digairahkan untuk memberitakan Injil dengan persahabatan loh. Kemudian ada untuk dewasa. Sekarang ada 3 kategori. Saya bilang ke mereka, HKBP Mampang Perapatan, HKBP yang rindu untuk memberitakan Injil. Karena saya ingat tahun kemarin ketika kita ya di gedung Serbaguna ya, ada seminar untuk mengingatkan kita tugas akan penginjilan. Lalu mereka katakan, kami bersedia bersama dengan HKBP Mampang Perapatan. Saudaraku, ini adalah metode yang sudah pernah kita bersama-sama secara umum HKBP menerimanya, dan gereja-gereja di Jakarta pun sudah ada yang mengikutinya. Bagaimana supaya menjadi ya penjala manusia dengan metode persahabatan. Saudaraku, kita harus ingat misi yang telah disampaikan oleh Tuhan kita. Tugas kita adalah menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia
adalah sesuatu tanggung jawab kita, dan kita bisa diperlengkapi sedemikian rupa di tempat kita berada, di tempat kerja kita, dan tentunya apalagi ini Bapak Ibu Saudara, di kebersamaan kita dengan warga jemaat kita. Lihat saudara-saudara kita, dari jumlah ya yang bisa kita lihat di Berih yang hadir setiap minggunya, berapa persen kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita rindu, kalau kita juga ingat tugas kita, berarti kita bersama-sama ada tanggung jawab untuk mengajak mereka, untuk bersahabat dengan mereka di tengah gereja ini. Tuhan memberkati kita semua menjadi penjala manusia di tempat kita berada, di tempat kerja kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi yang senantiasa mengasihi kami dan senantiasa menguatkan kami untuk tugas kami bersama di tengah jemaat-Mu. Sebagai orang percaya, sebagai murid-Mu, kami harus memuridkan, kami harus menjadi penjala manusia. Kuatkan kami ya Bapa, agar kami benar-benar bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tuhan, kami mensyukuri hingga saat ini ada banyak yang bisa kami kerjakan. Namun kami juga tetap mendoakan program-program kerja kami. Hari ini Panitia Pesta Gutilon dan Tahun Transformasi akan mengadakan rapat untuk program kerja 1 tahun ini. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah dan beri hikmat sehingga menghasilkan aktivitas yang boleh kami lakukan bersama untuk program gereja kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan di tengah minggu, di week sebagai ujung tombak pelayanan, dan di mana kami boleh intim sesama warga dalam pergaulan persahabatan. Juga melalui kategorial, Tuhan berkatilah semuanya kegiatan-kegiatan ini boleh membawa kami semakin dekat kepadamu. Kami juga mendoakan saudara kami yang akan menikah, Joshua laki dengan Dian Arisanti Borusihite pada hari Sabtu 22 Februari nanti. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati mereka sungguh di dalam kasih setia kepadamu. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit, Bapak Natades Manik Pesta Robert Siahaan Inang Nyonya Silalahi Boru Kuning Sela Selsi Boru Pardusi Inang Sintua Sinurat Boru Limbong. Tuhan, berilah kekuatan, iman teguh berharap kepadamu, memberikan kesehatan kepada mereka. Obat, istirahat, makanan mereka pun berkati Tuhan untuk kesembuhan itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 8 orang pada minggu ini. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan, ada 3 kepala rumah tangga. Tuhan, berkatilah mereka supaya tetap ya Tuhan di dalam pertambahan usia dan juga lama pernikahan senantiasa mereka penuh sukacita dan tetap bergairah dalam kehidupan ini, dan mereka juga tetap sebagai para penjala manusia seperti yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga sebentar lagi akan dilantik badan audit di HKBP Mampang Perapatan. Biarlah saudara-saudara kami yang telah terpilih pada rapat jemaat, Tuhan senantiasa yang memberkati, memberi kepada mereka menjadi para pelayan yang setia kepada Tuhan di tengah jemaat.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan kita seraya kita akan bernyanyi. Menyerahkan hidupmu, tunaikanlah tugas panggilanmu. Walau dihina dan menanggung duka, putus kau mengabdi bagiku. Putus kau merawat orang sakit, hiburkanlah hati yang mengeluh. Bersiaplah terima mahkota duri, putus kau berkorban bagiku. Kuutus kau bagi yang terpinggirkan, yang hatinya tertekan dan sendu. Bagi mereka yang sebatang kara, kuutus kau membagi kasih-Ku. Kuutus kau Menyerahkan nyawamu, padamkanlah hasrat dan nafsumu. Berkaryalah kau dengan sesamamu, kuutus kau bersatulah teguh. Seperti Bapa mengutusku, kuutus kau. Saatnya kita akan mengikuti pelantikan dari Badan Audit Jemaat kita. Abang Sekretaris, silakan. Abang. Surat ketetapan dan keputusan nomor 6 SK BAJ 08 1001 1/2025. Pendeta Huria Kristen HKBP Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta membaca dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan, mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini menjadi Badan Audit Jemaat HKBP Mampang Perapatan periode 2024-2028 terhitung mulai diterbitkannya surat keputusan ketetapan ini. Kami nanti membacakan dan persilakan maju. 1. Amang Sintuares Roberto Sinurat. 2. Amang Kombes Pol Leonardo David Simatupang. 3. Inang Nyonya Siahaan Friska Sari Renadiba Manalu. Adapun tugas Badan Audit sesuai dengan tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 sesudah amandemen 4 adalah: 1. Bertanggung jawab kepada rapat jemaat. 2. Melakukan audit terhadap pelaksanaan program dan anggaran tahunan jemaat dan kinerja dengan organ pelayanan jemaat sesuai pedoman menata layanan dan pedoman akuntansi HKBP dan keputusan rapat jemaat. 3. Melakukan audit terhadap aset jemaat. 4. Menyampaikan laporan audit kepada rapat pelayanan tahbisan jemaat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan, kepada rapat jemaat sekali dalam setahun.
Demikianlah surat keputusan ini diperbuat dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2025, Pendeta AKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH. Saudara-saudara yang telah disebutkan namanya tadi, dan demikian juga saudara-saudara sudah mendengar tugas sebagai badan audit di Jemaat HKBP Mampang Perapatan. Oleh karena itu saya bertanya kepada saudara bertiga, apakah saudara bersedia melakukan tugas yang diberikan jemaat kita kepada Amang dan Inang? Amanglah saya panggil ya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya melantik menetapkan saudara menjadi badan audit di HKBP Mampang Perapatan untuk periode 2024 sampai 2028. Tuhan memberkati. Amin. Silakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan satu ayat kembali dari 728 ayat 1. Ayat 1 saja diikuti dengan koda nanti. Utus kau menyerahkan dirimu, tunaikanlah tugas panggilanmu, walau dihina dan diduka, utus kau mengabdi bagimu. Seperti Bapa mengutusku, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwa semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak bertiga dan Ibu yang baru lantik ikut serta ke depan.